Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh diwakili oleh Mbak Akmel untuk berdoa, Mbak Akmel. Silakan dipimpin doanya. Pak. Grup siap, gerak. Doa mulai. Belajar di waktu muda itu akan sangat manfaatnya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Ke depan kesuksesan kalian itu yang menentukan kesuksesan kalian itu adalah di masa muda kalian. Nama saya Pak Ilham Nadir, biasa dipanggil Pak Ilham. Hari ini kita akan bahas yang namanya turunan fungsi trigonometri. Nanti sambil saya menerangkan, silakan kalian boleh menulis. Dasar yang akan saya bahas adalah menentukan. Di situ sudah ada, kalian boleh melihat KKD, sila biasanya untuk KKD. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menemukan konsep turunan fungsi trigonometri. Jadi nanti kalian akan saya bimbing untuk menemukan konsep turunannya. Jadi turunannya tidak asal, kayak misalkan fx sama dengan sin. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan rumus turunan fungsi trigonometri. Dibuktikan rumusnya itu seperti apa langkahnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan turunan itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus limit, karena MM itu yang di kotak putih itu ada f aksen x sama dengan limit, nah fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana hanya mendekati 0, x sama dengan sin x, nah itu ya. Maka tentukan turunan dari fx-nya, turunan, kalau turunan tadi simbolnya adalah f aksen. Nah kita lihat tadi, ingat ya bahwa tadi kita mempunyai rumus ini. Kita mempunyai rumus yang mohon maaf saya sambil coret-coret di sini. Nah ini, kita punya rumus ini ya Mbak ya. Kita mempunyai kita mempunyai rumus limit. Turunan itu adalah rumusnya limit ini. Maka untuk membuktikannya, membuktikannya ini adalah kita harus mencari fx-nya. Fx-nya kan sudah ada tuh di soal, fx sama dengan sin x. Maka kita cari fx plus h-nya. Maka didapat sin dalam kurung x plus h. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, nah itu. Nah, limit fx plus h min fx sama dengan limit, nah kita ubah fx plus h-nya tadi. Nah, ini saya sambil coret-coret lagi di sini. Saya sambil coret ya, nanti kalian boleh sambil nulis, boleh. Nah, nih, oh maaf, sebentar. Nah, ini di sini nih. Oh, sebentar. Nah, ini dilihat ya, rumusnya saya terapkan, terus saya ubah ke sini, fx-nya saya ubah ke sin x plus h, fx plus h-nya saya ubah sin x plus h, fx-nya saya ubah ke sin x dibagi h. Nah, kita terapkan lagi pelajaran kelas 11 peminatan kalau tidak salah dulu. Yaitu materi tentang identitas, jumlah, dan selisih. Di buku paket ataupun di buku LKS yang kalian punya, itu menggunakan ini, yang kecil ini, sin x plus h ini. Tetapi kalau saya semuanya, sin x plus h min sin x, maka dapat seperti ini. Nah, itu 2 cos setengah sudutnya ditambah dikalikan sin setengah sudutnya dikurangi. Nah, itu silakan kalian uraikan sendiri nanti biar sambil dipahami. Setelah itu ketemulah ini perkalian sifat limit, bahwa limit kalau dikalikan itu kan limitnya bisa dipisah. Contoh, limit A kali B, maka bisa kita ubah jadi limit A dikalikan limit B. Limit dalam kurung A tambah B, maka bisa ubah jadi limit A ditambah limit B. Inilah hasilnya dari penguraian tadi. 2 cos setengah X, ingat, hanya mendekati berapa ya? Hanya adalah mendekati 0. Ketika hanya mendekati 0, maka didapat yang sebelah kiri 2 cos X. Jadi, hanya dimasukkan ke dalam limit yang sebelah kiri itu, hanya dimasukkan, ini barangkali kan biasanya, nah limit itu kan sebenarnya dimasuk-masukkan saja.
Memang secara arti limit itu mendekati, tapi dalam prosesnya, dalam prakteknya, limit itu adalah memasukkan yang mendekati di sini. Di sini karena H mendekati 0, maka hanya saya ganti dengan 0. Maka ketemulah 2 cos. X-nya dari mana? Ini, setengah saya coret dengan 2. Kemudian, nah di sini adalah yang sebelah kanan ini. Kenapa kok hasilnya setengah? Kenapa nggak dimasukkan H dibagi H? Nah ini karena dulu kita ajari bahwa waktu pertemuan bab, waktu pelajaran, pelajaran pada bab yang pertama K3.1 itu adalah limit sin itu adalah sin yang istimewa. Sin dan tan itu limit yang istimewa. Jadi ketika ada sin setengah H dibagi H, maka jawabannya itu adalah koefisien yang nempel di sudutnya. Sebenarnya dibagi dengan yang ada di bawah di sini. Karena di sini tidak ada angkanya, maka setengah dibagi 1, maka ketemunya adalah setengah. Dari hal ini bisa kita coret, karena 2 cos X dikalikan setengah, maka bisa kita coret setengahnya dengan 2, maka ketemulah adalah cos X. Maka terbukti bahwa fx, jika kita mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Kalian adalah, silakan kalian masuk ke Learning SMA Negeri 1 Bumiayu untuk mendownload LKPD. Ini adalah contoh tugas yang telah dikumpulkan oleh kelas 12.5 yang tadi saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD, dan ini adalah LKPD yang mereka sudah kumpulkan. Ada memang beberapa anak yang belum mengumpulkan, tapi kita tunggu sampai pembahasan selesai. Mungkin rumus turunan fx sama dengan cos x gitu ya, kalian disuruh mencari turunannya berapa. Oke, dipunyai, karena kita sudah mempunyai fx sama dengan cos x, maka kita harus nyari fx plus h-nya sama dengan cos x plus h. Untuk menyelesaikannya, kita masukkan ke rumus turunan bahwa limit fx plus h min fx dibagi h. Fx plus h-nya kita ubah ke dalam yang kita punyai tadi, cos x plus h dikurangi cos x. Nah, ini adalah rumus cos dikurangi cos di sini. Cos dikurangi cos dalam hal ini itu adalah yaitu min 2 sin setengah, sudutnya ditambah, sudutnya dikurangi, maka hasilnya adalah 2. Ada yang salah dari saya? Coba dicek, Mas, Mbak. Betul, Pak. Sama. Oke, saya lanjutkan lagi. Min 2 sin yang tadi kita dapat, kita pisah limitnya sesuai dengan aturan limit ataupun sifat-sifat dari limit itu sendiri. Maka hanya kita masukkan 0, maka didapatlah min 2 sin x dikalikan setengah. Setengah itu didapat dari sudut limit istimewa bentuk sin, dan sin x didapat dari sin setengah kali 2x hanya digantikan sin x, hasilnya adalah min sin x. Maka turunan dari cos x itu sendiri adalah min sin x tadi. Yaitu adalah fx sama dengan 3 cos x. Berapa sih turunannya? 3-nya kita tetap karena dia adalah sebuah koefisien, dan cos x turunannya adalah min sin x. Ketika 3 dikalikan min sin x, maka jawabannya adalah min 3 sin x. Dan nomor 2, ketika gx-nya adalah 2 sin x min 5 cos x, nah kita turunkan jadi sendiri-sendiri. Sin-nya diubah jadi cos, cos-nya bisa menjadi sin x. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini. Mungkin ada perwakilan dari kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya. Silahkan, barangkali ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Saya, Pak. Sebutkan namanya, Mas, sama absennya, biar saya tulis. Perkenalkan, nama saya Syafiqur Rafiq Hendy Dwi Putra, absen 34 dari kelas 12.5. Oke, 12.5 absen 34. Oke, apa kesimpulannya, Mas, menurut Mas Syafiq ini? Kesimpulannya menurut saya, turunan trigonometri sama dengan turunan aljabar. Itu pembuktiannya menggunakan limit. Sin x turunannya cos x dan cos x turunannya min sin x. Saya, Pak. Oke, boleh menyebutkan nama, Mbak, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Akmelia Zahara dari kelas 12.5, nomor absen 1. Nomor absen 1 ya? Ya. Iya. Silakan, Mbak Akmel. Ya, jadi saya ingin menambahkan perihal kesimpulan dari Mas Syafiq, saya setuju. Namun saya ingin menambahkan bahwa segala sesuatu itu tidak instan. Seperti pembahasan pada kali ini, yaitu tentang bab trigonometri, di mana segala sesuatunya itu harus
harus melangsungkan sebuah proses atau melalui sebuah proses. Harus atau dengan cara dibuktikan ya Mbak ya. Belajar dan belajar itu adalah tugas kalian. Oke, sebelum saya tutup salam, silahkan perwakilan ketua kelasnya atau ketua kelasnya itu sendiri untuk memimpin doa penutup hari ini. Silahkan, Mas, Mbak, siapa ketuanya? Ya. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian. Selamat belajar, semoga tambah pintar, semoga beruntung, dan semoga menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,